2020, pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya membawa masalah kesehatan, tetapi berimbas pada sektor sosial dan ekonomi. Kementerian Sosial bertindak cepat dalam penanggulangan wabah ini, di antaranya melalui program BPNT yang saat ini bertransformasi menjadi program sembako. Kemensos memperluas program sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dengan nilai Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan. Penambahan nilai bantuan untuk 15,2 juta KPM terhitung dari Maret hingga Desember 2020 dan perluasan program sembako sebanyak 4,8 juta KPM terhitung April hingga Desember 2020. Tujuan perluasan program sembako adalah membantu daya beli masyarakat miskin dan rentan. Hadirin sekalian, selamat datang di diskusi Forum Diskusi Lombok Timur. Dan mari kita sambut pembawa acara kita, Karomi MKD, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi. Hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama kami dalam acara Forum Diskusi Lombok Timur yang disingkat LOTIM. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang BPNT dalam pusaran kekuasaan. Baik, hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, di tengah saya sudah hadir para narasumber handal kita, yaitu Bapak Kadis Dukcapil. Kemudian telah hadir di tengah kita juga ada Kabid Pakir Miskin, tapi beliau tidak miskin-miskin. Telah hadir pengamat sosial kita, Bang Roma Hidayat, dan Ketua atau pakar hukum Bang Ada Suci Mabullah. Dan insya Allah akan hadir juga setelah ini nanti ada Kadis Sosial Provinsi, insya Allah setelah beliau masih ada di jalan. Baik, para hadirin dan pemirsa, kita kenapa mengangkat tema BPNT dalam pusaran kekuasaan? Hari ini kita memang menyaksikan di daerah Lombok Timur khususnya riuh sekali soal BPNT. Lalu kemudian para pelaku saling tuduh siapa yang melakukan ini, siapa yang punya pekerjaan ini. Lalu kemudian sibuk kita saling curigai antar kawan dan sahabat. Lalu kemudian setelah itu lagi-lagi ada masalah, ada pemerintah katanya yang terlibat. Semua ini saling tuduh sehingga agar tidak terjadi satu informasi yang bias di tengah masyarakat, karena ketika BPNT ini ribut yang jadi korban lagi-lagi masyarakat. Padahal hajatan awalnya adalah BPNT lahir, BPNT hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih-lebih tahun 2020 ini dari data jumlah penerima KPM 15 juta seluruh nasional bertambah menjadi 20 juta. Dari 150.000 bertambah menjadi 200.000 di tengah Covid. Tapi lagi-lagi perseteruannya terjadi. Lalu siapa yang diuntungkan dan bagaimana solusinya? Saya sebelum ke para narasumber yang handal ini, saya ingin mendengarkan dulu apa sebenarnya yang terjadi dengan bantuan sosial ini.
saya ingin dengarkan penjelasan dari Pak Kabid yang mewakili Kadis Sosial. Apa sih PKH ini? Apa sih BPNT ini? Bagaimana peran mereka? Mohon dijelaskan Pak Kadis, silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka membicarakan persoalan seputar BPNT. Sebelum lanjut menyampaikan apa sih ada persoalan di situ, barangkali perlu saya sampaikan sejarahnya bantuan-bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Yang pertama, dulu ada namanya Raskin. Mungkin kita sama-sama sudah mafhum. Kemudian dari Raskin berubah nama menjadi Rastra, Beras Sejahtera. Kemudian di pertengahan 2018 berubah namanya menjadi BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai. Raskin dan Rastra itu sifatnya bantuan. Jadi masyarakat hanya menerima berasnya. Kemudian hadir BPNT, sifatnya masyarakat itu membeli. Jadi masyarakat dikasih uang, tetapi uang itu tidak boleh diambil berupa uang, dia belanjakan. Nah, sehingga namanya bantuan pangan non tunai. Itu jumlah uangnya 110.000 pada saat itu. Kemudian terus berjalan sampai akhir 2019, masuk di Januari 2020, BPNT ini berubah nama menjadi Bantuan Program Sembako. Jadi kita sudah tidak membicarakan BPNT sebenarnya, namanya BPS, Bantuan Program Sembako. Kenapa berubah nama? Kalau dulu BPNT ini bantuannya berupa uang 110.000 bagi setiap KPM, tapi harus membelanjakan 2 komoditas, yaitu beras dan telur. Bantuan program sembako jumlah uangnya 150.000, tapi yang harus dibelanjakan itu 5 komoditas. 4 komoditas, pertama karbohidrat, terwakili oleh beras di situ. Kemudian ada protein nabati, kacang-kacangan, ada protein hewani. Kemudian yang keempat adalah mineral, sayuran dan buah. 4 inilah yang harus dibelanjakan oleh KPM. Pada April 2020, bantuan ke KPM itu tidak lagi 150, bertambah menjadi 200.000. Sampailah kita kepada bulan Juli ini, 200.000. Nah, kemudian apa sih roh dari bantuan program sembako ini atau BPNT ini? Rohnya adalah pertama memberikan nutrisi kepada masyarakat miskin. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya ekonomi lokal yang yang berjalan, yang bergerak. Ada ekonomi lokal yang bergerak, kemudian nutrisi masyarakat miskin kita juga teratasi. Nah, inilah yang menjadi roh daripada program ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah regulasi yang barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Di Januari 2020 ada perubahan regulasi. Artinya sesuai dengan kesepakatan di provinsi bahwa Bupati, Kabupaten Kota, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota boleh memberikan izin kepada supplier yang bergerak di bidang komoditas itu. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga kami dari Dinas Sosial memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha lokal. Inilah yang kita lakukan. Sehingga dari komoditas beras ada beberapa pengusaha, kemudian dari kacang-kacangan dan daging dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan. Kemudian pada bulan Juli kesepakatan itu dicabut. Nah, kemudian
kita lempar lagi bisnis to bisnis. Nah, jadi ada apa namanya? Ada regulasi bisnis yang terjadi antara agen dengan supplier di luar sana. Kita berikan agen boleh memilih supplier yang ada di dekat-dekatnya atau di sekitarnya. Nah, inilah yang terjadi. Kemudian apa hakikat dari program sembako ini? Hakikatnya adalah ada 6T namanya yang harus kita kendalikan, kita evaluasi. Apa 6T itu? T yang pertama adalah tepat sasaran. Tepat sasaran ini harus yang mendapatkan ini adalah orang-orang miskin yang ada di wilayah atau di Kabupaten Lombok Timur. Berapa jumlahnya yang mendapat program ini? 138.000 yang sekarang. 138.000 orang KPM se-Lombok Timur. Yang diambil data kemiskinannya berasal dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Yang pertama adalah tepat sasaran. Kemudian yang berikutnya adalah tepat kualitas. Jadi barang yang diterima KPM itu adalah barang yang betul-betul berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah tepat harga. Harga yang diberikan juga harus betul-betul sesuai antara kualitas dengan harga. Kemudian tepat waktu. Tepat waktu ini adalah masyarakat kita itu menerimanya per bulan. Jangan sampai bulan April nanti diterima bulan Mei misalnya, itu nggak boleh, harus di bulan yang sama. Kemudian yang terakhir adalah tepat administrasi. Jadi masyarakat kita yang belanja di agen-agen atau e-warung yang sudah tersedia di Lombok Timur ini 423 agen e-warung yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur. Karena sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk yang ada di program ini adalah satu agen itu akan belanja di situ antara 250 sampai 300 KPM. Nah, kemudian regulasi yang ada adalah agen e-warung yang kita gunakan ini adalah agen e-warung briling. Jadi BRI itu sifatnya hanya sebatas penyaluran, tapi yang memiliki program ini adalah Kementerian Sosial. Disalurkan melalui BRI dan agen e-warungnya. Tetapi dari 700 agen briling yang dimiliki oleh BRI, kita hanya menggunakan 423 agen e-warung. Kenapa tidak semuanya? Karena setelah kami verifikasi di bawah, agen briling ini tidak semuanya menjual sembako. Ada yang hanya jual pulsa, ada yang hanya bengkel, itu juga briling juga. Tetapi inilah yang kita keluarkan dan hanya kita memverifikasi dan memvalidasi 423 agen e-warung. Nah, ini barangkali sebagai prolog barangkali yang perlu saya sampaikan. Jadi BPNT ini tidak lagi nama BPNT sekarang, tetapi BPS, Bantuan Program Sembako. Demikian, saya kira itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Ini cukup menarik kawan-kawan bahwa soal DTKS ini yang pertama. Soal data terpadu kesejahteraan sosial. DTKS ini seringkali menjadi masalah di desa maupun di manapun. Saya kemarin dan kawan-kawan lembaga sempat turun kemudian mengadvokasi di salah satu desa. Di sana jumlah KPM-nya hampir 1.000 lebih, tetapi yang dapat itu 400-nya hilang. Apakah ini ada hubungannya dengan tidak sinkronnya data kependudukan kita di Kabupaten Lombok Timur? Kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Kadis Dukcapil. Apakah betul ini ada masalah ini sehingga tidak seringkali data kependudukan kita ini menjadi masalah yang tidak selesai, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Barangkali saya tidak terlalu masuk ke data DTKS-nya ya, karena memang mungkin rekan yang dari Dinas Sosial yang lebih memahami ya. Tetapi saya hanya ingin berbagi apa sih sebenarnya
manfaat dari administrasi kependudukan ini untuk membantu berbagai kegiatan dan program sektoral untuk bisa menyasar sasaran-sasaran yang tepat atau tidak salah sasaran, atau tidak menimbulkan sasaran-sasaran ganda. Jadi peran dari data administrasi kependudukan itu lebih kepada membantu dalam hal yang seperti tadi. Sebagai gambaran sederhananya bahwa masyarakat kita ya di Lombok Timur atau bahkan mungkin di Indonesia gitu ya, itu dalam satu desa atau mungkin dalam satu dusun ya, bahkan dalam satu RT itu banyak yang namanya sama, yang namanya Muhammad, yang namanya Aminah gitu ya. Itu bisa jadi itu di satu dusun bisa yang namanya Aminah itu bisa 10 orang. Nah, padahal yang miskin itu mungkin hanya 2 atau 3 Aminah. 7 Aminah yang lainnya itu tidak miskin. Nah, apa kelebihannya data administrasi kependudukan ini? Karena setiap penduduk itu ketika diberikan dokumen administrasi kependudukan, baik berupa kartu keluarga, berupa akte kelahiran, berupa KTP, itu setiap orang punya nomor induk kependudukan yang unik, yang hanya dimiliki oleh yang bersangkutan dan tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi kalau di mesin itu semacam nomor seri mesin begitu. Nah, sehingga kalau setiap program kegiatan ini sasarannya dibantu identifikasi sasaran itu dengan data administrasi kependudukan, maka kesalahan-kesalahan yang seperti mungkin salah sasaran yang harusnya kebagian yang miskin, ternyata yang justru yang kebagian yang tidak miskin misalnya, atau bahkan yang miskin betul-betul miskin itu malah tidak kebagian, atau berbagai program bisa jadi menyasar di samping salah sasaran bisa juga double, yang seharusnya dia tidak bisa memperoleh 2 tapi bisa memperoleh 2 atau lebih karena nama yang sama. Nah, disitulah peran data administrasi kependudukan. Dan peran data administrasi kependudukan untuk membantu ketepatan sasaran berbagai program ini itu bisa manfaatnya menjadi optimal ketika data administrasi kependudukan ini valid dan dinamis. Jadi dia akurat dan dinamis. Karena apa? Setiap saat orang itu bisa berubah sekolahnya, ya, bisa berubah alamatnya. Tetapi kalau dengan data kependudukan ini, kemanapun dia pergi, kemanapun dia pindah, maka nomor induk kependudukannya akan mengikuti kemanapun dia pergi. Dan kenapa saya mengatakan dinamis? Salah satu elemen data adminduk itu misalnya orang itu bisa sebelumnya bujangan, bisa kemudian dia menikah, bisa juga kemudian menjadi tidak punya pasangan lagi. Nah, itu semuanya direkam di data administrasi kependudukan. Dan seperti apa supaya data administrasi kependudukan ini optimal pemanfaatannya untuk membantu terselenggaranya berbagai program ini supaya tepat sasaran dan bisa dilaksanakan berbagai program kegiatan yang terpadu terintegrasi, maka kita harus membangun sistem
supaya pelayanan administrasi kependudukan ini bisa dilaksanakan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama yang sangat-sangat strategis itu adalah pihak desa dan kelurahan. Nah, kemudian pemanfaatan datanya, data Adminduk dari hasil pelayanan tadi itu dimanfaatkan oleh semua sektor. Sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi itu bisa dibantu oleh data kependudukan dengan dilaksanakan perencanaan, ya, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dengan lebih baik, sehingga peluang keberhasilan suatu program kegiatan lebih tinggi. Hanya selama ini yang terjadi, kami sudah mengajak, ya, mengajak desa, mengajak masyarakat untuk peduli dengan administrasi kependudukan ini, kemudian mengajak juga berbagai sektor, ya, berbagai OPD untuk mau menggunakan data Adminduk ini, tetapi sambutannya belum seperti yang kami harapkan. Nah, jadi kita masih terus mendorong, ya, sosialisasi terus kita upayakan, terus kita ajak pihak desa, pihak kelurahan, kita juga terus mengajak berbagai OPD untuk ikut memanfaatkan data kependudukan dan ikut untuk bisa membantu menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan ini, sehingga bisa menjangkau seluruh warga masyarakat kita tanpa kecuali, sehingga akan menghasilkan data yang valid dan dinamis yang bermanfaat untuk membantu pelaksanaan berbagai program yang tepat sasaran dan peluang keberhasilannya semakin baik. Pak Kadis, saya muncul sedikit pertanyaan. Tadi 6T itu adalah salah satunya tepat sasaran. Tentu tepat sasaran karena sesuai dengan data kependudukan. Sudahkah sekarang dipakai data kependudukan yang dicapil oleh Dinas Sosial? Ini pertanyaan. Kalau memang nggak dipakai, seperti apa solusinya? Langsung saja dijawab. Langsung saya jawab, ya. Baik, terima kasih. Data-data KPM ini dari mana diambil? Itu diambilnya dari DTKS namanya. Bank Data Kemiskinan Kementerian Sosial itu DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Hasil yang sekarang DTKS kita di Lombok Timur ini cukup tinggi. Kategori angka kemiskinan versi DTKS sebanyak 256.000 kepala keluarga. Nah, jadi angka ini sekarang ini sedang proses verifikasi dan validasi di desa. Jadi bila sudah tergolong kaya, ini akan dikeluarkan. Bila sudah meninggal, dikeluarkan. Bila sudah pindah juga akan dikeluarkan. Ini kita akan tunggu nanti di akhir Agustus finalisasi data ini, sehingga dari angka 256.000 itu akan menyusut tinggal berapa. Pak Kabit, saya ingin tanya, siapa yang melakukan pendataan itu? Bukankah sudah ada NIK ini? Kalau PG-PG kita kok boros sekali sih negara ini, Pak Kadis, gitu kan? Boros karena lagi ada DTKS, padahal sudah ada Adminduk kita. Bagaimana ini? Kalau DTKS ini kan bicara tentang kemiskinan, bukan pada persoalan Adminduknya, ya. Tetapi di masing-masing kabupaten ini dia ada namanya aplikasinya tuh 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman desa. Itu diupload di desa, kemudian kumpul di kabupaten, baru kalau sudah disetujui oleh bupati, baru nanti kemudian dikirim ke Kemensos. Nah, persoalan apa yang terjadi di Adminduk itu, banyak dari data-data DTKS itu tidak sesuai antara nama di Adminduk dengan nama yang keluar dari DTKS. Nah, inilah yang dipadankan. Karena contoh, satu saja angka tidak valid, maka dia tidak akan muncul nanti di Kemensos. Sehingga sangat disayangkan ketika banyak masih di Lombok Timur ini masyarakat miskin kita yang belum memiliki KTP elektronik.
maka sudah bisa kita pastikan dia tidak akan bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, inilah makanya kita selalu bekerja sama dengan pihak Dukcapil untuk terus menggerakkan admin Duk ini sampai titik-titik kemiskinan supaya bisa dimasukkan di data DTKS itu. Karena tanpa ada KTP elektronik, maka di DTKS itu juga akan tertolak dia. Tidak akan bisa masuk. Nah, inilah yang sekarang terus kita gencarkan bersama pihak Dukcapil. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Memang menjadi seru dan menjadi unik soal dua tubuh yang berbeda dan tidak beriringan. Ketika ada kaki yang satu melangkah dan kaki yang lain juga ikut melangkah, maka siap-siaplah kita akan terjatuh. Tetapi ketika dia akan bisa saling mendukung di antara keduanya, maka saya yakin semua persoalan bisa diselesaikan. Kita lihat dua sisi yang berbeda tadi. Pak Kadis mengatakan kita belum sinkron. Dibenarkan Kabid, beliau tadi menyampaikan memang belum ada yang punya KTP dan KK. Saya selanjutnya ke PKH. Ini beliau sebagai penanggung jawab KPM ya, yang memegang kartu. Bagaimana sih ceritanya di lapangan, Pak? Kok masih ada cerita orang tidak bisa dapat kartunya katanya kan? Apa memang ada masalah soal admin Duk itu? Dan bagaimana solusi kira-kira yang ditawarkan? Baik, terima kasih. Ini soal PKH ya, bukan BPNT. Oke, baik. Baik, terkait dengan pertanyaannya soal ada banyak sekali penerima manfaat dari PKH yang kemudian sampai hari ini belum mendapatkan kartu. Iya, saya benarkan itu iya, disebabkan karena adanya beberapa persoalan admin Duk tadi seperti yang dibilang sama Pak Kadis sama Pak Kabid. Di beberapa KPM kita terutama yang memang ada di beberapa pelosok desa terpencil, kayak misalnya kalau di PKH itu di daerah sulit itu ada di Jerwaru, Sembalun sama Sambelia. Nah, itu akses informasinya agak sedikit tidak seluas dari penerima manfaat di daerah pinggiran kota itu, sehingga kemudian oleh SOP perbankan itu beberapa KPM itu tertolak disebabkan karena beda nama, kemudian ada nama di KTP yang kemudian ada tanda petik dan itu tidak terbaca di sistem BRI, kemudian KTP yang tidak online dan lain sebagainya. Itu salah satu sebab kenapa kartu itu masih tidak didapatkan oleh KPM. Tetapi dalam pengertian yang lebih luas sebetulnya kartu masih tetap ada di BRI selama memang mereka memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam penerima manfaat di PKH. Ya, syaratnya selain dia miskin, dia punya komponen-komponen lain yang memang itu diatur di aturan tetap di PKH. Hanya saja kadang memang persoalannya mereka memenuhi syarat, tetapi persoalan administrasi ini yang kemudian belum sempurna sehingga mengakibatkan proses pendistribusian BUTAP dan kartu KKS atau ATM yang mereka punya tidak bisa dilakukan oleh BRI karena ada standar operasional mereka yang tidak mungkin juga kita tekan harus dibagikan gitu. Sehingga itu memang ada dua sistem yang memang berbeda. Kalau tadi Pak Kabid FM dengan Dukcapil, ya kami SOP PKH dengan SOP BRI gitu loh. Jadi memang agak sedikit susah ketemunya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada persoalan kemarin di tahun 2019 temuan BPK setelah dilakukan pemeriksaan ke BRI ada sekitar kurang lebih 2.700 sekian kartu yang memang belum bisa didistribusi disebabkan karena yang saya singgung tadi. Sehingga kemudian ada beberapa persoalan di lapangan yang memunculkan spekulasi banyak pihak bahwa bantuan terus mengalir sementara mereka sudah menjadi penerima manfaat PKH di SK-kan dari kementerian sudah 1 tahun misalnya. Di BRI ada bahkan sampai 2 tahun kartu itu ditahan tidak didistribusi disebabkan karena persoalan admin Duk itu tadi. Sehingga spekulasinya berkembang banyak, ada yang kemudian bantuannya diambil oleh oknum A, B, C, dan C padahal tidak sama sekali.
karena memang SOP BRI juga cukup ketat untuk menyeleksi benar-benar yang mendapatkan bantuan ini betul dia yang punya, atau misalnya ada yang jadi TKI keluar daerah dan lain sebagainya, tetap dia diperiksa secara ketat, minimal menggunakan surat keterangan ahli waris dan lain sebagainya kalau meninggal. Saya kira itu dulu sementara prolognya Pak Ketua. Terima kasih. Baik, saya lanjut Pak Ketua. Saya lanjut. Pertanyaannya begini, apa hubungan PKH? Ini kita masuk ke tema. Sengaja saya pancing karena memang masalah awal kita di data tadi. Ini kesinggungan data ini menyebabkan KPM PKH menjadi tertuduh. Lalu sekarang pertanyaan saya, apa hubungan BPNT dengan PKH? Itu saja. Oke, baik. Hubungan PKH dengan BPNT ya saya kira melekat juga di bagian dari tugas teman-teman, karena 85% bahkan lebih ya, saya ambil 85% saja. Penerima manfaat dari program BPNT itu include didapatkan oleh peserta PKH. Karena memang oleh Kementerian Sosial yang menerima manfaat dari program PKH ini adalah masyarakat miskin klaster terendah. Jadi semua jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik kementerian yang lain, program pusat, mereka wajib menerima karena memang berada pada posisi warga miskin dengan klaster terendah itu tadi. Sehingga BPNT juga masuk, bahkan 85% dari jumlah penerima BPNT di Lombok Timur itu penerimanya adalah PKH. Penerimanya PKH. Siap. Terus di lapangan nih, sering terjadi gonjang-ganjing, mohon maaf, itu antara saling sikat antara TKSK dengan KPM PKH, mohon maaf, SDM PKH. Begitu ada agen A, jumlah KPM-nya misalnya 100, tiba-tiba ada isu mengatakan dia boleh mengambil agen lain karena ada dorongan. Ini gimana ini mengklirkan isu saya, Bang? Oke, pada prinsipnya memang BPNT ini kan dibuka untuk umum dan proses transaksinya di agen Briling, agen Laku Pandai dan agen ya bentukan perbankan lah yang memang ditunjuk sebagai salah satu lembaga bayar yang sah oleh negara. Lalu kemudian persoalannya saya sebetulnya tidak ingin tertarik terlalu jauh lah berbicara soal kisru BPNT. Saya ingin hanya berbicara pada konteks bicara BPNT adalah mewakili konsumen lah, mewakili pembeli gitu loh, dari konsumen BPNT. Karena tadi saya bilang ada sekitar 85% penerima PKH adalah pembeli dari BPNT. Persoalan kemudian pada proses kebijakan dan lain sebagainya saya tidak ingin terlalu jauh mengambil itu karena tidak menjadi kewenangan saya, takutnya nanti keseliu dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin memastikan bahwa sebagai bagian dari pengendali program dan sekaligus mewakili konsumen dalam proses berbelanja, maka saya ingin mengingatkan kepada semua pihak untuk lebih pada bagaimana proses kualitas dan kuantitasnya harus dijaga gitu loh. Karena selama ini justru yang banyak berseliweran di media ada mohon maaf contoh misalnya ada beras yang kutuan yang diserang kok PKH. Lah saya pikir ini tuduhannya kebalik gitu loh. Mestinya yang serang itu ya saya itu sebagai atau teman-teman PKH yang mewakili pembeli gitu. Kepada siapa? Ya ke pihak supplier lah katakan begitu. Kalau misalnya tadi kan sudah disepakati bahwa ada 6T, tepat sasaran, tepat jumlah, kualitas, administrasi dan lain-lain. Lah itu menjadi bagian daripada proses pemantauan di kami. Kalau proses dari barang dan kualitasnya kurang bagus, maka yang pertama kali yang mestinya bersuara itu saya itu. Mewakili ibu-ibu KPM ini. Bukan saya yang dituduh kok barangnya jelek lalu saya yang salah itu loh. Maaf, bukan. Saya ingin klarifikasi saja gitu loh. Biar kemudian
barang ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi apa ya, ribut terus itulah. Saya ingin memastikan bahwa tapi sejauh ini oleh KPM sendiri ya sebagai penerima dari program BPNT sejauh ini memang belum ada keluhan yang yang cukup signifikan lah yang kami terima laporannya. Hanya memang di beberapa tempat kami akui memang mungkin disebabkan karena ada keterlambatan proses distribusi sehingga mengakibatkan kualitas barang menjadi agak sedikit berbeda dari kualitas sebelum didistribusi. Tetapi sejauh ini secara umum belum ada laporan yang kemudian mengatakan bahwa barang ini tidak layak konsumsi dan lain sebagainya gitu. Karena kami membuka diri untuk menerima aduan dan laporan hal tersebut sehingga kemudian atas dasar itu kami bisa mengingatkan untuk diperbaikilah kualitas dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Korkap PKH. Ini saya kembali lagi sebelum kita break ke Pak Kadis sebagai closing statement pada sesi pertama. Itu bagaimana sih sebenarnya sistem kerjanya antara TKSK, KPM PKH, SDM PKH dengan sistem yang lainnya, sehingga seringkali masyarakat menjadi korban ini, Pak. Mereka nggak bagus adminduknya, bagaimana solusinya dan sebagainya gitu. Baik, barangkali perlu saya jelaskan ya. Program bantuan ini ada dua yang berbeda. Pertama, ada namanya program PKH, program Keluarga Harapan. Itu jenis bantuannya adalah berupa bantuan uang, bantuan dana bagi masyarakat miskin yang bila di dalam anggota keluarga itu ada orang jompo, ada anak sekolah, ada bayi, bahkan ada yang sedang hamil di situ, dia akan pasti mendapatkan bantuan PKH, program Keluarga Harapan. Itu bantuannya berupa uang. Nah, kemudian BPNT ini adalah bantuan pangan non tunai yang bantuannya ini berupa uang, tetapi tidak boleh diuangkan, harus dia membeli komoditas, membeli barang. Dua program ini berbeda, PKH dan BPNT. PKH ini dikawal oleh SDM PKH yang jumlahnya di Lombok Timur 300 lebih, Pak Armen ya, Lombok Timur. Nah, kemudian BPNT ini dikawal, ada pendampingnya, pendamping bantuan sosial pangan namanya, BSP. Siapa itu? Di TKSK. Ada di beberapa kecamatan, beda pendamping BPNT-nya dengan TKSK-nya ada. Tetapi di Lombok Timur mayoritas include, selain dia sebagai tenaga kerja sosial kecamatan, juga diberdayakan untuk menjadi pendamping BPNT. Nah, inilah yang yang jumlahnya juga TKSK ini 21, satu kecamatan satu orang. Yang tugasnya adalah memastikan 6T tadi itu juga. Yang masuk dia di agen, memastikan barang-barang yang dijual oleh agen juga barang-barang berkualitas. Apa yang disampaikan oleh Korkap tadi bahwa 85% penerima BPNT ini juga penerima PKH. Jadi walaupun saya misalnya si A, selain saya mendapat PKH juga mendapatkan BPNT. Sehingga pendamping, ada pendamping BPNT, ada SDM PKH, yang keduanya ini harus bersinergi untuk menjalankan dua program yang berbeda. Jika persoalan PKH maka didampingi oleh SDM PKH. Tapi kalau kaitan dengan barang BPNT dan sebagainya, ya yang mengerjakannya adalah pendamping BPNT. Nah, ini clear supaya kita memiliki pemahaman yang berbeda. Di Dinsos juga penanganannya berbeda. Kalau TKSK itu di bidang saya, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin TKSK. Kalau PKH itu di bidang Linjamsos. Nah, jadi saya tidak bisa begitu masuk juga di PKH karena bukan di ranah saya di bidang itu. Tetapi ini adalah sebatas menyampaikan
persoalan bahwa ini adalah dua program yang berbeda, bukan programnya sama, sehingga pendampingnya pun juga berbeda. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kat. Memang niat baik jika tidak dikerjakan dengan cara yang benar bisa salah ditafsirkan. Begitu juga sebaliknya. Niat yang salah tapi dikerjakan dengan cara yang baik bisa saja dianggap benar oleh siapapun. Kita rehat sejenak. Caranya mudah. Download aplikasi SIM-Mobi Plus. Masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIM-Mobi Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIM-Mobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas, biasakan sekarang, luar biasa nanti. Maybankers, ayo tetap bersemangat dengan disiplin yang tinggi. Caranya mudah. Download aplikasi SIM-Mobi Plus. Masukkan nama, nomor HP, dan email. Jadi deh, cepat dan mudah kan? Sama loh dengan aplikasi lain. SIM-Mobi Plus punya banyak fitur unggulan. Lebih mudah, lebih pintar dengan SIM-Mobi Plus. Download sekarang. Bank Sinarmas. Baik para hadirin dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. BPNT dalam pusaran kekuasaan. Tadi kita sudah disinggung bahwa bagaimana kemudian soal data menjadi masalah yang berketimpangan di TKS. Belum lagi semua persoalan ini menjadi masalah. Belum lagi kemudian ada temuan tadi, untuk sementara berdasarkan informasi dari Korkap PKH menyebutkan bahwa pernah terjadi supplier ada berasnya yang kutuan dan sebagainya. Tapi ini belum terjadi terlalu dalam, karena baru ada beberapa temuan dan informasi. Nanti kita akan dengarkan seluruh kesimpulan itu
oleh Pak Kadis Provinsi, sengaja kita taruh beliau di belakang karena memang yang belakang itu sebagai penyempurna, ya kan? Iya. Ini masalah-masalah di supplier, Bang. Ini saya kembali ke Pak Kabid sedikit. Itu bagaimana kemudian terkait masalah supplier. Karena sebelum keluar sistem PKS ini, itu benar-benar terjadi praktik yang monopoli yang begitu. Kenapa? Karena itu berujuk mulai dari hal ini dibuka dari sejak beberapa aktivis mahasiswa menghadap dinas sosial terkait untuk mempertanyakan soal supplier ini. Mohon penjelasan sedikit Pak Kadis sebelum kita lanjut ke diskusi yang lebih dalam. Baik, kaitan dengan supplier ya. Jadi memang seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa mulai Januari 2020 berdasarkan kesepakatan di Dinas Provinsi memang dibolehkan Dinas Sosial itu untuk memberikan izin kepada supplier lokal. Sehingga pada waktu itu sebenarnya bukan monopoli. Di situ ada Bulog yang juga hadir di Lombok Timur sesuai dengan surat edaran Kementerian Sosial bahwa salah satu menjadi penyedia beras itu adalah Bulog. Nah itulah yang kita lakukan. Tapi tidak boleh dimonopoli juga oleh Bulog. Sehingga supplier lokal juga harus maju. Nah sehingga ada permohonan ke kantor. Setelah disurvei di bawah memang bekerja sama. Ada asosiasi beras bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan kecil. Seperti Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi. Itu yang dikerjasamakan. Tetapi memang kenapa di luaran dikatakan ini monopoli? Karena memang ada satu pengusaha yang memiliki atas nama, tapi di dalamnya itu adalah pengusaha-pengusaha lokal sebenarnya, yang pengusaha-pengusaha kecil maksud saya, yang ikut terlibat pada persoalan itu. Nah kemudian pada komoditas yang lain itu ada yang sampai 10 pengusaha, UKM atau usaha dagang yang ada di Lombok Timur. Kemudian di protein hewani juga beberapa usaha juga yang ikut terlibat. Dan siapapun yang memasukkan permohonan ke kantor itu selalu kita iakan apabila memang bergerak di bidang usaha itu. Tidak ada yang kita tolak. Bahkan kita buka, sampaikan, sosialisasikan di beberapa kecamatan, mari silakan usaha-usaha yang lokal yang mau terlibat di ini, silakan masukkan permohonan. Nah inilah yang kita lakukan. Sehingga dari bulan Maret itu dari 4 menjadi 5 yang terlibat, sampai ada yang 11 pengusaha. Nah inilah yang terjadi. Kemudian pada bulan Juli kemarin, Pak Kadis Provinsi meminta kita untuk mencabut kesepakatan provinsi itu dicabut. Karena kesepakatan provinsi itu dicabut, maka secara otomatis kami juga mencabut izin pengusaha-pengusaha lokal yang sudah kita berikan izin, kita cabut kembali. Diganti dengan sesuai dengan surat Kementerian Sosial itu dengan pembentukan kerjasama antara supplier dengan agen. Nah inilah nanti di bulan Agustus ini regulasi ini sedang bergerak. Ini yang sedang kita pantau, agen A bekerja sama dengan supplier mana. Ini yang sedang berjalan, sedang kita evaluasi, sehingga nanti pada pencairan Agustus ini akan kelihatan hiruk pikuk ini akan kelihatan dia. Artinya apa? Mana yang terkesan seperti apa yang disampaikan tadi monopoli itu. Inilah tugas kami di Dinas Sosial untuk mengendalikan. Supaya apa? Supaya roh dari program ini bisa tercapai. Ada ekonomi lokal yang bergerak. Ini sedikit. Ada sempat di beberapa media menyebutkan bahwa hanya Lombok Timur setelah ada PKS ini muncul, Lombok Timur mendorong BPNT menjadi dibayar tunai. Ini gimana ini? Mohon penjelasan. Saya kira itu saking pusingnya ya,
saking pusingnya mengelola program ini sehingga sebuah guyonan sebenarnya itu deh ya. Sebuah guyonan, kita sudah pusing ini dengan BPNT ini, apa tidak bisa Kemensos ini diganti saja pakai uang. Artinya silakan masyarakat mau beli apa, tapi kan tidak memungkinkan untuk itu. Itu sebatas guyonan. Sebuah bentuk keluhan pemerintah bahwa memang karena ada bisnis di dalamnya. Inilah yang membuat kita agak ruwet untuk harus mengendalikan program ini. Tidak ada yang keinginan seperti itu, hanya sebatas guyonan. Baik, sebatas guyonan. Saya ingin ke pakar hukum. Tadi sudah dijelaskan tadi. Ada memang pernah terjadi satu orang yang muncul namanya cuma bekerja sama dengan orang lain di bawahnya. Termasuklah disebut himpunan penggiling perpadi. Apa boleh ini menurut pakar hukum, saya ke Bang Uci, apa boleh hal itu terjadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Karomi Ilyas ya, kita daulat Karomi Ilyas saja. Dan pemirsa SSTV, sebenarnya kalau kita berbicara tentang BPNT di pusaran kekuasaan, sekitar tahun 2019, ini sedikit flashback mungkin, karena saya pribadi dengan teman-teman waktu itu ada dari teman-teman PMI waktu itu, waktu Pak Bupati Lombok Timur Pak Haji Sukiman Azmi menunjuk supplier tunggal waktu itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yaitu PD Agro Selaparang. Sehingga waktu itu teman-teman dari PMI, Gaspermindo, dan KSPN, SPN waktu itu melakukan hearing dengan Pak Bupati waktu itu, dan ditemui waktu itu, ingat saya itu bulan puasa yang lalu lah, waktu itu, bahwa penunjukan di pedoman umum itu yang tidak boleh menjadi agen dan menjadi supplier itu adalah termasuk disebutkan di sana BUMD dengan BUMDes. Di sana disebutkan, termasuk di pedoman umum BPS tahun 2020 ini juga disebutkan di sana, kemungkinan di halaman 42, 43, 44 gitu. Itu tidak dibolehkan. Sehingga waktu itu per tanggal 30 Juli 2019 Pak Bupati selang 1 minggu mencabut penunjukan PD Agro Selaparang menjadi supplier tunggal stok 5 waktu itu masih 110 nilai nominal uang atau voucher yang ada di KKS milik KPM. Waktu itu masih belum sampai 200, masih 110. Waktu itu masih hanya beras dengan telur mereka dapat. Sehingga dicabut selang 1 minggu dicabut. Tapi di perjalanan kami terus mengamati sehingga muncul istilah di Bihen ya, secara tersembunyi stok barang itu dari salah satu perusahaan penggilingan di Lombok Timur, yaitu saya sebut saja langsung UD Sentosa. UD Sentosa waktu itu menjadi supplier, dia memegang 16 kecamatan. Dari sisa setelah waktu itu kepala Bulog pusat Buas waktu itu protes kepada Kementerian Sosial supaya Bulog itu masih banyak numpuk barangnya di gudang, sehingga supaya diberikan ruang untuk juga ikut terlibat dalam partisipasi mensukseskan program BPNT ini. Sehingga Bulog diberikanlah di Lombok Timur diberikan sekitar 3 sampai 4 kecamatan. 16 kecamatan UD Sentosa waktu itu, dan sisanya itu adalah Bulog. Nah, kalau dibantah bilang bahwasanya walaupun muncul satu perusahaan sama Pak Kabit tadi itu, bahwa itu bukan monopoli, itu sebenarnya monopoli. Monopoli itu, pengertian terminologi monopoli itu adalah suatu pangsa pasar yang dikuasai oleh satu orang atau lebih, atau satu orang perusahaan menguasai pengadaan barang dan jasa. Itu artinya monopoli. Sehingga wajar loh teman-teman aktivis juga melayangkan somasi terhadap teman-teman di dinas.
Dan alas hak juga, alas hak hukum yang membolehkan dinas itu untuk menunjuk supplier itu apa? Tidak ada alas hak yang menunjuk bahwa ada beredar, pernah ada SK supplier itu ada beredar di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp. Itu tidak memiliki alas hukum yang jelas. Malahan kalau kita lebih jauh itu bisa terjadi abuse of power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan juga atau kewenangan, memperkaya satu orang atau perusahaan. Itu bisa masuk loh ke delik kalau kita lebih jauh untuk melakukan pressure maupun gerakan-gerakan selanjutnya. Karena tidak ada alas haknya untuk penunjukan supplier oleh pihak dinas. Itu sempat kita tanyakan, apa alas haknya dinas melakukan penunjukan supplier? Itu tidak ada. Termasuk sebenarnya di pedoman umum BPS tahun 2020 ini, setelah BPNT menjadi BPS ini, yang berhak mengeluarkan PKS itu di halaman 45 pedoman umum itu adalah Bank Himbara atau Himbara, Himpunan Bank Republik Indonesia. Dalam hal ini kalau di Lombok Timur itu BRI yang berhak mengeluarkan PKS, dan nanti PKS itu akan ditandatangani oleh calon tempatnya kelontong. Kan kalau di sana semangat BPNT ini atau BPS ini sebenarnya usaha mikro, itu sebagai pengada barang. Terus uang kelontong, kios-kios kecil, rumah tangga. Sebenarnya itu semangatnya. Bukan dipegang oleh perusahaan, oleh pembisnis besar, bukan itu sebenarnya semangatnya. Lihat aja di semua, baik di Perpres 63 tahun 2007, peraturan presiden tahun 63 tahun 2017, itu murni usaha kelontong disebut usaha mikro, terus usaha pedagang rumah tangga segala macam, itu menjadi semangatnya. Bukan harus dipegang oleh pembisnis besar kayak ya pengusaha-pengusaha besar lah gitu. Bukan itu sebenarnya. Cuman kan ini dialihfungsikan oleh teman-teman di dinas dengan mengeluarkan SK supplier. Nah, ini yang saya anggap agak offside atau keliru. Terus selanjutnya ini lagi-lagi kan soal PKS atau perjanjian kerjasama. Kalau kita bilang perjanjian kerjasama itu ada, memang ada. Di pedoman BPS tahun 2020 di halaman 45 itu disebutkan PKS itu ada antara agen, tapi yang berhak mengeluarkan PKS itu adalah bank penyalur. Dalam hal ini BRI, karena akan ada klausul di dalam perjanjian kerjasama itu hak agen dan hak di mana tempat dia ngambil barang. Jangan maksud saya tempat, bukan saya sebut supplier, karena tidak ada di dalam peraturan di Permensos 20 tahun 2019 itu tidak ada yang mengatakan bahwa ada istilah supplier. Tidak ada. Yang ada hanyalah agen e-warung yang ada dengan bank penyalur. Tidak ada disebutkan bahwa ada supplier segala macam. Yang disebutkan di sana itu adalah agen e-warung, elektronik gotong royong dengan pedagang. Dan PKS dikeluarkan oleh bank penyalur. Itu di pedoman, baca di pedoman umum BPS tahun 2004 halaman 45. Itu disebutkan di sana sangat jelas. Artinya di sana di klausul itu disebutkan hak agen apa dan hak pedagang apa di sana itu. Dan tidak ada klausul juga yang mengatakan bahwa di PKS itu harus ada tanda tangan pihak dinas. Yang ada itu ini murni antara hak jual beli antara agen sebagai jembatan pendistribusian barang BPNT ini ke KPM, keluarga penerima manfaat, karena dia memiliki KKS. Cuman fungsi dinas itu mengevaluasi, melakukan pengendalian terhadap penyaluran atau yang 6T tadi itu. Bukan sampai maksudnya mengatur semua-muanya, mengatur sampai harus ngambil barang, agen e-warung harus mengambil barang di A, B, C, D segala macam. Bukan sampai itu kewenangannya. Nah ini, dan juga tidak berhak dinas sosial itu menentukan harga head barang beras. Misalnya harga eceran tertinggi beras. Misalnya kayak kemarin sampai kita disebutkan bahwa harga barang beras ini 100
5.000 misalnya. Yang berhak harusnya itu sesuai misalnya Dinas Perdagangan, yang itu memang domainnya mengeluarkan harga barang. Ini sampai Dinas Sosial yang menentukan harga barang untuk BPNT ini atau BPS ini. Ini kan sudah jauh sekali kewenangan teman-teman di dinas untuk mengatur soal ini. Memang ada bisnis, makanya menggiurkan sekitar berapa miliar kan per bulan uang pusat ini masuk ke Lombok Timur, wajar menjadi bancakan yang sangat baik begitu kan. Nah ini sehingga agak ribut kan, agak ribut di ini. Nah itu sebenarnya yang yang menjadi titik poin saya. Cuman yang jelas PKS itu pada dasarnya itu menjadi hak kewenangan yang mengeluarkan itu menurut pedoman ya, ini mengacu ke pedoman adalah bank penyalur. Nah karena banyak kita lihat PKS yang tidak juga mengakomodir kewenangan agen atau e-warung, banyak juga sampai segala macam, banyak sekali. Itu aja mungkin yang menarik Bang Uci di lapangan ini setelah kami pelajari, itu boleh nggak agen itu mengambil sembarangan tanpa PKS? Kalau ngacu ke pedoman itu harus ber-PKS. Tapi mau ngambil di manapun sebenarnya itu sebenarnya tidak boleh ditentukan harus ngambil di manapun. Maksudnya tidak boleh diarahkan untuk agen itu atau e-warung itu ngambil di manapun. Tidak diarahkan harus ngambil di A, B, C, enggak. Sebenarnya agen itu ketika ber-PKS dengan pedagang, misalnya anggap saya punya kios distributor segala macam, saya ngambil di sana, saya sebagai agen misalnya tidak berhak untuk dilarang harus ngambil di A, B, C, D, enggak berhak. Karena yang ber-PKS saya, dan ketika saya misalnya nanti barang saya yang saya beli di pedagang atau distributor itu jelek, maka di sanalah antara Dinas Sosial dengan Bank Himbara, yaitu BRI dalam hal ini, berhak memberikan saya teguran ketika barang saya jelek sebagai e-warung. Nah itu sebenarnya tidak harus saya misalnya beras harus saya ngambil di UDA, UDC, UDP. Sebenarnya tidak harus ditentukan harus ngambil saya dimanapun, nggak ditentukan. Ya baik. Lalu kemudian bagaimana kekuatan dari PKS itu secara hukum? Ketika kalau misalnya sudah ber-PKS nih, tapi tiba-tiba boleh ngambil ke tempat lain barangnya, artinya PKS ini apakah tidak elok lah kalau menurut saya, bukan orang hukum ini. Ya kan begini, sebenarnya e-warung atau agen ini itu kan sebenarnya kita kalau saya nggak salah itu sekitar 20 e-warung sebenarnya yang sah menurut sesuai binaan dari Kementerian Sosial, sekitar 20 atau 10 saya dengar. Tapi karena di Permensos 20 tahun 2019 itu yang berhak menjadi agen itu adalah atau e-warung itu adalah usaha kelompok yang memang dari binaan KPM, dia membentuk e-warung atau usaha bersama, itu boleh menjadi agen. Nanti difasilitasi permohonan ke Bank Himbara untuk dikeluarkan elektronik data capture atau mesin edisi. Soal e-warung atau berapa banyak agen di Lombok Timur itu, yang tadi itu karena dia fungsi pengawasan, pengendalian terhadap program ini, sehingga mereka penting juga tahu data-data tersebut. Bukan karena ini sudah kan karena yang punya program ini kan yang dari BPNT dalam bentuk voucher ini namanya kan uangnya itu ditaruh dalam bentuk sistem e-wallet. Yang menang sebenarnya kan Bank BNI yang punya. Cuman di beberapa daerah termasuk misalnya di Jawa Timur pakai bank lain. Nah, di Lombok Timur karena infrastruktur Bank Himbara ini hanya BRI yang punya, sehingga Lombok Timur memakai Bank BRI. Kalau misalnya BNI yang punya infrastruktur edisi banyak di semua desa, mungkin Bank BNI sebagai pemenang tender sebenarnya di Kemensos yang memiliki program e-wallet, namanya electronic wallet, tempat sistem uang itu. Nah, itu aja. Baik, terima kasih. Saya sekarang sebelum ke Pak Kadis, saya ke pengamat sosial. Ini apa dampaknya dari lahirnya program ini sebenarnya menurut pengamatan Pelungguh di lapangan? Apakah
bisa menyelesaikan persoalan kesejahteraan ataukah memang menambah masalah baru? Di samping ada saling sergap, saling ambil lahan dan sebagainya, ini jadi lagi rakyat menjadi korban. Seperti apa pengamatanku? Ya, terima kasih. Jadi karena ada Hasan Gauk di sini, jadi saya mau bicara lebih teoretik dulu, bisa memberikan narasi dan kontra berpikir ya, konstruksi berpikir yang lebih terstruktur. Jadi saya kira diktum dari Lord Acton yang dikeluarkan oleh dalam bentuk esai dulu yang kita kenal, kemudian pernah dikutip oleh Immanuel Kant, itu yang power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu punya gen dia, punya bakat dia untuk melakukan korupsi, dan kekuasaan yang mutlak itu pasti dia korupsi secara mutlak. Nah, saya kira kalau kita melihat latar belakang dulu ya, kritik yang dikeluarkan oleh Lord Acton ini dulu pada abad 18 itu adalah sebenarnya untuk merespon konsili pertama Vatikan waktu itu. Jadi konsili pertama Vatikan itu tentang papal infallibility, yaitu kemungkinan dia maksum dari dosa si paus ini. Jadi possibility of error is zero. Bahkan untuk kemungkinan salah saja nggak ada, apalagi salah, kemungkinan salahnya nggak ada. Jadi si paus. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Lord Acton ini. Jadi menurut dia kekuasaan itu cenderung korup. Jadi, nah, lalu tapi bagaimana kekuasaan ini bisa melahirkan korupsi? Ini memang harus kita baca, digambarkan oleh Lord Acton di dalam paragrafnya yang memuat kalimat ini sebenarnya cukup jelas itu, bagaimana sebuah kekuasaan kemudian bisa menggiring atau ciri-ciri apa, prasyarat apa yang harus dimiliki oleh kekuasaan itu sehingga dia bisa korup. Itu jadi di paragrafnya itu, di awal paragrafnya itu dimulai dari remember where you have power concentration in few hands. Jadi ketika kekuasaan itu terkonsentrasi pada hanya beberapa pihak, beberapa tangan saja, all too frequently men with mentality gangster. Jadi dan orang-orang dengan mental gangster, mental yang buruk, get control, dia mampu mengontrol. Maka the history has proven, barulah kemudian keluar itu bahwa power tend to corrupt. Nah, dari pernyataan Lord Acton ini kita tahu bahwa kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kekuasaan itu bersifat korup. Pertama, dia terkonsentrasi pada satu pihak, satu orang. Dan ini yang terjadi kalau saya lihat dalam BPNT ini. Ada, kalau dari tadi kita bicara soal kritisinya ke dinas sosial di level kabupaten kan. Tapi kalau saya baca perpresnya, Perpres 63 yang menjadi pokok dari dari BPNT ini, yang kemudian di drive keturunannya adalah Permensos nomor 11 tahun 2017, kemudian direvisi ke Permensos 20 2019 itu. Konsiderannya mengatakan bahwa pertimbangannya, konsideran sosial, filosofi sosialnya itu menyebutkan bahwa BPNT ini lahir untuk mereformasi Rastra atau Raskin tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Kabit itu. Jadi tujuannya apa? Jadi 6T itu. Tapi dengan demikian juga itu sebenarnya pengakuan bahwa tepat sasaran. Artinya ada pengakuan juga bahwa sebelumnya bantuan tunai itu tidak tepat sasaran, tepat waktu. Jadi ada pengakuan juga bahwa sebelumnya nggak tepat waktu. Jadi itu sebenarnya ada pengakuan yang tidak tertulis dari bahwa ada persoalan di mekanisme bantuan tunai. Lalu yang dulunya menjadi kewenangan ada kewenangan daerah, akhirnya kemudian ditarik seluruhnya itu ke pusat. Jadi ada pengkonsentrasian kekuasaan. Kalau saya sih, memang kita dalam Islam dilarang untuk ijtanibu katsiran minaz zon, katanya. Hindari sebagian besar dari prasangka itu. Tapi kan
di Quran itu tidak menyebut kullu zon, tidak menyebut hindari seluruh zon itu. Kathirun minas zon saja, sebagian besar. Artinya ada zon yang diperbolehkan, maka saya bersuuzon. Saya suuzon itu bahwa penarikan kekuasaan itu, penarikan kewenangan seluruhnya itu ke pusat, pengkonsentrasian ke pusat itu juga sebenarnya dalam kerangka memindahkan. Jadi mungkin ada keirihatian dari teman-teman di pusat itu kalau bantuan tunai, cash, ya cash transfer, orang-orang dapat uang 600.000, 300.000, yang dapat bacakan itu orang-orang yang bekerja di grassroots, model pendamping lah gitu, kepala desa macam itu mungkin dicuriganya. Nah kita dapat apa katanya? Lalu dibuatlah sistem itu, dia tarik semuanya ke pusat. Nah saya melihat di Perpres kewenangan hampir nggak ada kewenangan sebenarnya teman-teman di provinsi maupun kabupaten. Hanya 3 yang saya baca. Yang satu itu soal pengawasan. Yang kedua itu menerima laporan dan menindaklanjuti, tapi saya bingung apa yang mau ditindaklanjuti, kewenangan nggak ada. Jadi itu bunyi klausul yang lucu menurut saya, menerima pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan. Tapi kewenangan nggak punya. Lalu yang mau ditindaklanjuti apa? Nah yang ketiga itu melakukan edukasi, sosialisasi. Jadi hanya itu sebenarnya peran dari teman-teman di dinas sosial secara ofisial ya, secara resmi. Nah, balik lagi ke log akun tadi. Jadi soal setelah ada pengkonsentrasian itu, lalu kedua saya melihat di BPNT ini diciptakan sistem yang tertutup. Narasi justifikasinya sangat indah. Jadi salah satu tujuan BPNT itu adalah ada financial inclusive. Jadi supaya orang lebih literate, dia bisa lebih melek tentang keuangan, lebih ada kemampuan untuk menabung, bisa menabung katanya. Ada unsur pendidikan lah, edukasi, literasi finansial. Kemudian ada unsur pemberdayaan ekonominya. Itu narasinya kan luar biasa, narasi yang sangat bagus sekali. Tapi yang terjadi kemudian ini sebenarnya adalah sistem yang tertutup. Karena Anda mengubah cash transfer dari uang cash itu dalam bentuk bit money. Uangnya disebut uangnya tapi tidak dalam bentuk uang. Kayak ada pulsa. Sekarang saya beri intro. Saya kira Hasan Gauk sering mengalami keadaan dia hendak nelpon lalu dijawab oleh perempuan cantik bersuara seksi itu. Pulsa Anda tidak cukup, tinggal 67 rupiah. Dalam kehidupan nyata ada nggak uang 67 rupiah? Nggak ada uang itu. Tapi dalam bentuk bit, dalam bentuk pulsa, uang itu ada. 67 itu ada. Tapi dalam kehidupan nyata, 67 rupiah nggak pernah kita lihat. Nah disitulah kemudian saya kira perampokan ala modern itu terjadi. Kalau di bank, karena saya juga berpraktik di lembaga keuangan, punya lembaga keuangan, saya punya koperasi di Miraya. Bank itu cara merampoknya juga salah satu caranya adalah saldo minimal. Anda punya uang, mungkin Ruci punya uang di rekening ada 25.000 rupiah. Itu bisa diambil nggak? Anda nggak bisa ambil. Kalau Anda mau tutup rekening, Anda punya prosedur yang sangat panjang. Berapa jumlah orang yang punya saldo minimal itu yang nggak bisa dia ngambil uangnya, dan dia menyerah, tidak ngurus lagi itu buku rekeningnya, sampai akhirnya suatu saat buku rekening atau ATM-nya dinyatakan sudah keluarsa. Padahal uang Anda masih 25.000 di sana. Ini perampokan bank terhadap kita. Nah, begitu juga dengan provider seluler tadi itu, 67 rupiah duit itu, tapi Anda nggak bisa pakai. Nah, duit semacam itulah yang ditransfer oleh pemerintah sekarang lewat BPNT ini. Nah, yang celakanya, Anda nggak pernah lihat duitnya. Lalu ketika dibagikan ke masyarakat, nah, di dalam Lord Acton itu menyebutkan bahwa ketika orang dengan mental gangster, mental yang korup, dia bertemu dengan sistem yang meskipun sistemnya sebaik apapun, tapi kalau mentalnya sudah rusak, maka dia bisa selalu mencari celah itu untuk mengontrol itu. Jadi di dalam masyarakat yang buta huruf, maka kemampuan membaca adalah alat yang bisa membuat kita berkuasa.
di dalam masyarakat yang miskin, kita sebagai orang kaya itu mendapatkan kuasa dari kekayaan kita itu. Nah, di dalam konteks ini, di dalam buta hurufnya orang terhadap apa itu bit money, bagaimana beradu dalam bank, itu dimanfaatkan betul. Jadi ketidakmampuan masyarakat, ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu uang itu, bagaimana berhadapan dengan bank, itu juga dimanfaatkan. Kita sering melihat ya, di dalam misalnya katakanlah ketika bikin paspor ya, bikin paspor. Karena banyak orang yang tidak tahu bikin paspor, cara bikin paspor, maka lahirlah calo. Jadi pelaku koruptor baru, ya calo. Karena jadi dimanfaatkan ketidakmampuan itu, ketidaktahuan itu. Jadi ternyata defisit informasi itu bisa melahirkan pelaku atau ya penumpang-penumpang gelap ya, defisit informasi itu. Nah, jadi di dalam yang saya lihat ya, di dalam penggunaan dari uang ini yang dalam bentuk pulsa tadi itu, tadi sudah dijelaskan sama Uci. Di beberapa kecamatan kan kita nggak tahu sebenarnya orang dikasih ada berbeda-beda kan, ada yang 15 kilo, ada yang 10 kilo. Lalu kelas beras itu kan sebenarnya fluktuatif ya kan. Kadang-kadang kan beras bisa 10 kilo dalam bulan ini bisa 10.000 per kilo, besok bisa 9.000. Itu kan dinamis dia. Nah, tapi kemudian yang menentukan harga itu siapa? Nah, yang jadi titik celakanya adalah setiap orang KPM itu ketika dia menerima barang itu Anda terima sekian, telurnya sekian, sekian, pokoknya harga Anda mau nggak mau harga dari seluruh barang bantuan ini 200.000 ya. Dan si KPM ini kan nggak punya kuasa untuk mengkoreksi itu. Betulkah dia 200.000? Nah, berapa sisa pulsa yang dia punya di dalam kartu kombonya itu? Kita nggak tahu. Siapa yang sikat dia? Karena kan sistemnya tertutup. Kombonya dia pegang, tapi dia nggak bisa ngecek berapa jumlah duit di dalam kombo itu, kartu kombo itu. Itu jadi saya kira memang ini apa ya? Amburadul dulu dia karena didesain sedemikian rupa menurut saya. Karena berangkat dari zona yang tadi itu, saya melihat ada keirian dari pemerintah pusat. Di pusat sana kita nggak dapat apa-apa, ribut di bawah, ributnya di bawah. Orang kok dapat bagian, kita nggak dapat. Akhirnya dibuat itu mekanisme itu, menurut saya ya. Ini urusan saya. Baik, terima kasih Bang. Saya sedikit aja Bang, tambahan. Menurut pengamatan SIDE, baik pertanyaan saya tadi, apakah sudah berhasil tidak program ini menurut data yang SIDE baca? Kalau memang berhasil, kita akan rekomendasikan untuk tambah kan? Tapi kalau nggak berhasil, ya dicabut saja gitu. Tadi pagi saya ditelepon sama seorang wartawan, itu minta komentar saya tentang pemulangan 9 orang TKI yang ditangkap di perbatasan di Riau. 6 diantaranya di Lombok Timur. Jadi kalau kita dengar tadi, kan kita tahu bahwa orang yang bermigrasi itu berangkat karena kemiskinan. Dan kita tahu tujuan dari BPNT ini adalah bagian dari penanggulangan kemiskinan. Tadi sudah diungkap oleh Pak Kabit Rasa Kadis ini, bahwa double dia dapat itu. Mayoritas penerima BPNT itu adalah juga penerima PKH. Jadi kalau kita hitung dalam satu keluarga di Lombok Timur ini, ada satu keluarga itu terima 2-3 bantuan dalam 1 bulan. Saya yakin itu ada. Jadi kalau kita hitung-hitung, kan hampir 1 juta per bulan dia terima. Ya kan? Hampir 1 juta. Nah, tapi persoalan ini juga, saya kira memang berangkat dari diktumnya Lord Arton itu lagi tadi ya. Ketika teman-teman di Dinas Sosial, di Kemensos, itu mendefinisikan tentang kemiskinan dan bikin data sendiri, itu berbeda dengan definisi yang dibikin oleh BPS dan data sendiri. Masing-masing data sendiri. Coba Anda pikirkan, kenapa sesama lembaga pemerintah ngotot bikin definisi sendiri dan bikin pendataan sendiri? Ya itu berkaitan dengan kewenangan tadi. Kewenangan itu adalah potensi untuk korup itu, menurut saya. Jadi itu. Nah,
saya nggak tahu kalau yang dipakai oleh Kemensos pasti indikator Kemensos yang pakai 14 indikator itu. Nah, tapi kalau saya sudah bisik-bisik sama Pak Kabit, kalau merujuk kepada 14 indikator miskin itu, maka saya kira jumlah penduduk miskin di Lombok Timur ini nggak sampai dia 1.000. Nggak sampai 1.000. Karena indikatornya sangat, seperti kita hidup di zaman Majapahit. Pertama, rumah nggak boleh lebih dari 8 meter persegi ya. Kemudian bedek, lantai tanah, makan hanya 2 kali sehari, makan daging 1 kali seminggu, beli baju baru sekali setahun, lalu apa lagi, bla 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 macam. Tapi kalau kan melihat indikator itu sebenarnya nggak ada yang masuk, ya kan? Bahkan kita melihat penerima-penerima PKH itu banyak yang pakai cincin. Tapi saya nggak tahu kenapa teman-teman di Dinsos kok kalau sudah tahu dia sebenarnya nggak kompatibel dengan, nggak masuk di dalam kriteria itu, kenapa data kita terus jumlah miskin itu terus naik. Padahal kalau melihat indikator itu sebenarnya nggak boleh dia lebih dari 1.000. Tapi kenapa data ini terus naik? Karena memang politik data kemiskinan itu memang selalu dipakai oleh daerah-daerah tertinggal, terutama oleh rezim-rezim di daerah-daerah itu, dipakai isu kemiskinan itu dan data kemiskinan itu biasanya untuk menarik uang dari pusat. Itu yang saya baca, dan itu terjadi sekarang kira di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kemiskinan itu dia hanya turun pada waktu LPG untuk mengklaim keberhasilan saja. Tapi begitu penyusunan anggaran, angka kemiskinan pasti naik lagi. Baik, terima kasih Bang Roma. Saya akan melempar ke publik sekali lagi sebelum ke Pak Kadis. Saya akan melempar ke publik untuk memberikan satu pertanyaan, lalu kemudian pernyataan. Cukup 2 menit saja masing-masing penanya. Silakan Bang Cung, 1. Gimana, ada orang? Oh ya, gak oke ya, boleh ya. Sorry, cukup 2 saja karena terkait waktu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi dari Lapesdam NU Lombok Timur. Izin bertanya para guru saya yang ada di depan semua. Kalau melihat paparan dari para narasumber tadi, kebetulan di tangan saya ini saya bawa dari kemarin. Ini ada surat edaran dari Dinas Sosial Lombok Timur. Sini saja ya. Biar kena syuting. Jadi kalau di sana nggak kena syuting. Ya, saya ulangi. Saya dari Lapesdam NU cabang Lombok Timur. Ingin bertanya terkait dengan kira-kira ini untuk BPNT kan? Tadi mungkin terlalu melebar ke PKH, seharusnya ada TKSK di sini sama BRI karena BRI banyak disebut terkait dengan Butab. Itu wewenang BRI di mana memang di panduan BPNT itu ada menyebut dinas sosial, hanya kolaborasi tapi bahasanya bukan mengharuskan. Pertanyaan pertama, karena poin BPNT itu ada 5 item yang ada di sini sayuran, buah dan ayam, mungkin itu saya pertanyakan, apakah pernah dinas sosial melakukan riset kebutuhan warga? Berdasarkan temuan kami, ada beberapa warga yang tidak butuh terhadap ayam, bahkan tidak butuh terhadap sayur karena dia petani sayur. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana Dinsos ini memastikan barang yang diterima oleh KPM terkait dengan harga. Barang maksudnya semakin bawah ini kan patokan harganya 200.000 nih. Sampai ke bawah ketika ditotal kok ada selisih sebesar 6.000 kali 138 ada 27 miliar 600 juta per bulan di luar biaya. Itu kalau ini acuannya apa sebenarnya? Surat edaran dinas sosial kah atau Disperindak kah atau harga pasar? Per Juli harga beras 9.500 di pasar, itu pengakuan pedagang pasar Pancor. Kami cek di sana, Ina Rohini namanya, silahkan dicari di pojokan.
bisa dicek. Itu yang pertanyaan kedua. Berikutnya mungkin izin Pak Kadis, ini terkait regulasi yang terkesannya mewajibkan dinas sosial ikut campur di urusan BPNT. Kira-kira kita sharing sajalah, kan namanya diskusi, saya kira tidak ada masalah. Itu landasan hukum tadi sudah disinggung oleh Advokat Handal, Ketua Gaspermindo. Kemudian saya runcikan ke harga yang jadi acuan dinas sosial. Kemudian pertanyaan standar biasa kita ini berbicara data, berbicara kajian, itu kebutuhan warga terkait dengan keluhan warga yang kadang tidak butuh item yang disalurkan oleh pihak dinas sosial. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasan, gantian dong. Ya, silakan Bung Hasan, ini saya seperti singgung, beliau tidak ada pulsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sempat ikut terjun ke lapangan mengecek bagaimana terkait tentang agenda diskusi malam ini. Cuman saya sudah terjun ke lapangan itu sekitar 2 minggu yang lalu. Yang saya temukan di situ data bahwa ada tekanan dari TKSK untuk membuat surat perjanjian dengan bermaterai 6.000. Itu yang pertama. Artinya TKSK dan pemerintah atau oknum ikut terlibat. Padahal kalau kita berbicara tentang Permensos, bahwa agen berlink itu sendiri bebas membeli apa saja, maupun bahkan dia ketika mau beli 5 item itu ke Amerika pun bebas sebenarnya. Tapi di situ sudah ada monopoli. Itu bisa dicek, ada rekaman di HP saya. Dia bermaterai 6.000. Siapa yang pegang? Supplier. Silakan dicek. Dan ini fakta dan saya bertanggung jawabkan. Selanjutnya, yang ingin saya tanyakan adalah, ini kan sesuatu desain yang selalu terulang kalau kita berbicara bantuan pusat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, bahwa segala bantuan ini selalu dimonopoli. Pemerintah setempat, pejabat setempat ikut terlibat di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa dari contoh misalkan tadi sempat disinggung oleh pakar hukum kita, oleh pemerhati segalanya, yaitu Bang Roman, terkait tentang mumpung ada PKH juga, saya menemukan PKH juga ikut terlibat sebagai supplier, ya, dan saya ada datanya di rekaman ada, Pak. Jadi dia yang ikut terlibat menyuplai barang-barang ini, menekan kepada masyarakat agen beli di saya. Kalau bahasa konyol, bahasa lalu itu brengsek menurut saya. Tidak boleh itu. Karena agen inilah, berlink inilah yang berhak membeli kemanapun, mencari harga terendah tanpa ada tekanan harga dari siapapun. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Semakin malam semakin hangat sehingga kita tidak terbuai oleh ngantuk. Ini tadi sasaran tembak dari pertanyaan Bang Cung itu adalah, mohon maaf sering kami panggil Cung, namanya sebenarnya Suryadi, jauh sekali sih. Itu ke dinas sosial. Apakah sudah melakukan survei kebutuhan orang? Silakan Pak Kadis. Mohon maaf Pak Kabit, nggak salah manggil Kadis. Baik. Pertama, saya akan jawab, pernahkah kita melakukan riset ya? Jadi sesuai dengan pedoman umum di program BPNT atau program sembako ini kan sudah jelas komoditas yang harus diterima oleh KPM ya, ada 4 item itu. Ada karbohidrat, ada protein nabati, ada protein hewani, protein mineral. Nah inilah yang
harus diberikan nutrisi kepada KPM. Bicara tentang nabati itu kan banyak. Ada kacang-kacangan ya, ada kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau, kan motornya ke situ-situ aja. Makanya terjadi perubahan, kadang-kadang kedelai, kadang-kadang kacang tanah, kadang-kadang kacang hijau. Selalu berubah. Kenapa ini terjadi berubah? Ini permintaan dari KPM. Contoh nih, bulan Maret kalau nggak salah. Itu KPM rata-rata, wah kedelai kita ini masih banyak, kita minta yang lain. Kita tanya teman-teman pendamping, oh iya, sehingga terjadi ada perubahan komoditas. Nah kemudian kaitan dengan harga. Sebenarnya di surat edaran yang kita kirim itu, bahwa itu adalah resume dari harga yang dikeluarkan oleh Disperindak dan Ketahanan Pangan. Kalau kita kirim semuanya, itu Disperindak itu ngirim daftar list harga itu 5 lembar Pak. Itu hampir 300-an komoditas. Nah sementara yang akan diterima oleh KPM ini kan 5 komoditas. Itulah yang kita rangkum. Apa maksudnya? Supaya gampang dibaca. Kan kewenangan kita juga di situ harus ada tepat harga. Memastikan bahwa harga itu di Lombok Timur ini sekian. Patokan kita dari mana? Dari SSH yang dikeluarkan oleh Disperindak. Bukan dikeluarkan oleh Dinas Sosial, hanya merangkum Dinas Sosial itu. Makanya di situ ada catatan, harga ini bersumber dari SSH dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi salah memang kalau Dinas Sosial mengeluarkan harga. Tapi ini kami sebatas meresume apa yang ada dari Ketahanan Pangan dan Disperindak. Nah kemudian kaitan apa lagi tadi? Ada 3 kan ya, riset sudah saya jawab tadi. Kemudian kaitan dengan PKS. Memang ini kan baru kita berlakukan bulan ini ya, PKS ini. Sejatinya agen itulah yang mencari supplier. Bukan kebalik, supplier mencari agen, kebalik. Nah, yang kita harapkan agen inilah yang mencari supplier, kemudian membuat perjanjian kerjasama. Yang namanya perjanjian kerjasama ya tentu ada kedua belah pihak tanda tangan. Ada agen warung dengan supplier. Kenapa ini terjadi harus ada kerjasama? Kita ingin memastikan bahwa ketersediaan barang yang ada di agen itu tercukupi. Karena memang kalau kita lihat jumlah biaya atau jumlah modal yang harus dikeluarkan kalau umpama agen ini menyiapkan sendiri barangnya, itu antara 30 sampai 40 juta yang harus disiapkan oleh agen. Kenapa ada PKS ini sesuai dengan pedoman umum? Supaya ada mitra. Sehingga nanti pembayarannya juga bisa tertunda. Artinya supplier beras misalnya mengirim barang ke agen, tidak langsung bayar. Nanti pembayarannya setelah terjadi transaksi antara penyaluran dengan KPM. Nah inilah regulasi ini yang dilakukan, yang terjadi. Ya. Kemudian ada oknum-oknum tadi disebut, inilah yang perlu kami awasi. Kemarin kami sudah diundang oleh Sekda selaku tim koordinasi program sembako ini. Jadi di kabupaten itu dari pusat, provinsi sampai kabupaten bahkan sampai desa itu ada tim koordinasinya. Di kabupaten itu bupati, wakil bupati selaku pengarah, ketuanya itu Sekda. Itu tim koordinasinya. Nah tim inilah yang kemudian akan memantau dan mengendalikan daripada program ini. Tidak hanya Dinas Sosial, tetapi Dinas Sosial sebagai stakeholder dari perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial yang memiliki program ini memberikan sumbang saran terhadap bagaimana mekanisme pengendalian. Sehingga kami diminta oleh Pak Sekda untuk membentuk tim, ada tim utara, tim selatan dan timur, tim untuk memantau. Sehingga kami bersyukur sebenarnya pada kesempatan malam ini diundang
untuk mensosialisasikan program ini sehingga teman-teman bisa memberikan kami informasi apa sih terjadi di lapangan. Karena tidak main-main, 423 agen se-Kabupaten Lombok Timur. Untuk kami harus pantau bagaimana mekanisme yang dilaksanakan. Kaitan penunjukan agen, kami sudah tidak menunjuk agen. Kita merekomendasikan agen ke BRI. BRI lah yang memberikan keputusan agen briling-nya mana yang akan ditunjuk. Karena kan sesuai dengan pedoman umum itu, bahwa yang berhak dan boleh menjadi agen e-warung BPNT ini adalah dia menjual sembako. Karena banyak agen e-warung yang dimiliki oleh BRI ini, agen brilingnya maksud saya, itu hanya jual pulsa, kemudian jual bengkel juga kami temukan. Kan tidak mungkin akan menjual atau memberikan sembako kepada masyarakat. Saya kira ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Rasa Kadis. Saya sampailah kita di ujung diskusi dan hal ini akan ditutup oleh Pak Kadis Sosial. Karena dinamika kita dari awal tadi sekali lagi antar yang satu dengan yang lain kita saling tuduh. Ya, seakan-akan dia yang bermasalah, KPM bermasalah karena ada SDMPKH yang bermain katanya. Ada lagi yang menyebutkan PKSK bermasalah itu, padahal tidak ada lagi. Saya pikir hajatan dari program ini adalah untuk kesejahteraan rakyat. Silakan Pak Kadis, silakan. Saya kasih waktu 20 menit untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang untuk kita semua. Saya tidak pakai salam sejahtera karena aktivis Lombok Timur belum sejahtera. Ya. Pak Kadis Dukcapil Timur, Pak Kadis Sosial yang mewakili Pak Kabid, Bung Roma, lama juga saya kenal dengan beliau berkaitan dengan BMI, Bung Mulci, kawan-kawan aktivis Lombok Timur yang saya banggakan. Kita mau buka-bukaan atau saya buka semua? Saya tanya ini, kan? Ya. Iya, kalau kita buka-bukaan maka kita telanjangi semua. Saya mau cerita, BPNT ini sebenarnya awalnya dulu akhir 2015, ya. Waktu itu saya masih menjadi Kepala Dinas Sosial Kota Mataram. Dan saya salah satu kepala dinas yang berani di NTB pada waktu itu menerima BPNT sebagai pengganti Rastra. 9 kabupaten kota yang lain tidak ada yang berani. Kenapa saya berani? Karena waktu itu Rastra itu masyarakat selalu menerima beras yang tidak sesuai kualitasnya. Bu Hopipah kemudian memiliki ide mempergunakan BPNT. Saya kebetulan waktu Bu Hopipah jadi menteri itu, kemudian saya jadi kepala dinas sosial provinsi, hampir 3 kali sebulan dia ke NTB. Saking dekatnya kami dengan Bu Hopipah. Beliau tahu saya orang Muhammadiyah, saya tahu beliau orang NU, tapi komunikasi kami sangat baik. Sehingga beliau punya perhatian tersendiri kepada NTB. Mataram menjadi pilot project pada waktu itu. 2016 dimulai BPNT ini. Kenapa harus beras? Atau kenapa harus sembako? Karena salah satu penyebab kemiskinan itu adalah kebutuhan kita adalah beras. Jadi jangan kemudian kita tidak mengerti, kenapa tidak dalam bentuk duit saja? Enggak, karena memang pemerintah sudah melihat, BPS sudah melihat, salah satu kebutuhan masyarakat untuk menurunkan kemiskinan itu adalah beras. Kalau di Lombok Timur ini ada terkait juga dengan rokok. Karena saking banyaknya orang miskin merokok, dia menjadi miskin. Itu memang faktanya seperti itu. Gitu. Nah lalu, kenapa data kita bermasalah? Ya, data kita ini adalah hasil PPLS tahun 2011. Ya. Bayangkan, tahun 2011 kemudian diperbaiki menjadi BDT pada tahun 2015, diperbaiki 2016, kemudian 2019 menjadi DTKS, SIG-MG. Tapi datanya sama saja. Dari PPLS 2011 itu. Kenapa kemudian kita kesulitan untuk melakukan validasi dan verifikasi data DTKS ini? Ada persoalan politik juga di pusat. Nah ini kita mulai buka-bukaan. Ya. Sekarang kalau misalnya kita verifikasi validasi data di NTB tiba-tiba naik, maka pemerintah pusat dianggap tidak bekerja. Loh kenapa? Kabupaten kota seluruh Indonesia tiba-tiba naik data DTKS-nya, berarti pemerintah pusat dengan program-programnya ini tidak berhasil. Maka kemudian ketika kita melakukan perbaikan data itu sulit dia masuk di aplikasi SIG-MG DTKS Pusdatin Kemensos itu.
Nah, bagaimana kita mensiasati itu? Tahun ini saya membangun komunikasi yang lebih intensif dengan Pusdatin Kemensos, kemudian dengan Direktur Penanganan Fakir Miskin, kita diberikan ruang NTB ini. Dan kita sedang berjalan sekarang untuk melakukan validasi itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis Dukcapil Lombok Timur. Saya kembali ke BPNT. Kalau saya melihat pembicaraan dari awal, persoalan utamanya belum dibahas. Ya, yang bermain dalam BPNT inilah oknum pendamping PKH dan oknum TKSK. Ya. Harusnya tadi Uci yang buka itu. Ya, saya mau cerita. Ya, temuan kami di lapangan, tetapi kita harus mengumpulkan data bersama untuk bisa membawa dia ke ranah hukum. Ada oknum PKH, digesek dulu kartu combo KPM ini, baru dia belikan sembako, nanti dia jual lagi kepada KPM kita. Dan ini terjadi di hampir semua kabupaten kota yang ada di NTB. Lombok Timur paling banyak masalah. Ya, nah, kita buka-bukaan. Kalau ada oknum PKH keberatan, boleh. Dan kita akan lakukan sidang kode etik. Karena salah satu temuan Inspektorat Jenderal Kemensos kemarin adalah itu. Tapi oknum, bukan pendamping PKH-nya, oknum pendamping PKH. Seharusnya pendamping PKH ini tidak boleh dia ikut di BPNT, karena dia tugasnya sudah lain, khusus untuk pendamping PKH. BPNT ini ditugaskan TKSK untuk melakukan pendampingan. Lalu kenapa dia cawe-cawe pendamping PKH? Karena dia yang pegang KKS-nya, KPM ini. Dan ini yang paling banyak masalah di Lombok Timur. Ada satu orang oknum memegang sampai 300-an, 400-an KKS-nya KPM. Dan ini sekarang sedang kita lakukan kajian. Bagaimana kita melakukan kajian? Saya sudah mulai kerjasama dengan tim Kejaksaan Tinggi. Ya kita buka-bukaan saja. Ya. Saya sudah melakukan pertemuan seminggu yang lalu dengan pihak Kejati untuk melakukan pendalaman terhadap kasus-kasus ini. Padahal Lombok Timur itu sudah ada yang masuk penjara, 6 MPK. Tetapi masih banyak yang melakukan hal yang sama. Ya, ya kita tunggu dari kawan-kawan aktivis. Ya. Sehingga kawan-kawan aktivis ini tidak sekedar bicara ini persoalan, tapi tidak ada datanya. Ya. Nah, asal itu. Kita tunggu itu. Dan saya siap mempertemukan saudara dengan kawan-kawan Kejaksaan Tinggi. Kita Senin sudah mulai besok turun di beberapa lokasi, termasuk Lombok Timur menjadi salah satu sasaran kita. Lalu kenapa harus melakukan perjanjian kerjasama antara supplier dan agen? Kalau tidak ada perjanjian kerjasama, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang akan diberikan kepada KPM? Dan tidak benar. Tadi Uci mengatakan yang menentukan PKS itu adalah bank, itu tidak benar. Karena bank ini bukan dia yang punya duit, tapi yang punya duit inilah KPM. Yang punya duit itulah pemerintah, kemudian diberikan kepada KPM. Bank ini hanya sebagai bank penyalur. Dia hanya berhak memberikan persyaratan sah atau tidak seseorang menjadi agen BRI Link atau e-warung. Dulu sebenarnya e-warung ini tidak dari BRI Link. E-warung ini dulu oleh Bu Hopipah, ide dasarnya adalah kita kumpulkan KPM-KPM ini lalu kita bentukkan dia warung. Ya. Lalu kita support dia dengan duitnya sendiri, lalu dia mencari supplier, lakukan perjanjian kerjasama. Tetapi ternyata itu tidak mudah, karena pendidikan dari KPM kita juga ada pengaruh terhadap persoalan itu. Sehingga e-warung ini tidak jalan, kemudian banyak memakai BRI Link. Dan jangan salah, apa yang dikatakan oleh Roma tadi, pihak bank juga bermain. Ya, 2017 saya sudah jadi Kepala Dinas Sosial Provinsi, kita menemukan hampir ribuan dana KPM itu tidak dicairkan bertahun-tahun. Sampai turun kemudian dari APH. Kayak ini persoalan-persoalan kita yang memang kita hadapi. Maka sekarang, kalau kita mau membenahi ini, jangan ribut antar kita. Ya, tetapi mari kita kumpulkan data-data itu secara bersama dan kita olah bersama, lalu siapa yang bersalah terhadap itu?
daripada kita saling tuding. Ini suppliernya ini, supplier begini, gitu ya. Saya hafal betul lah BPNT di Lombok Timur ini. Akhir 2018 sebenarnya penunjukan supplier dari BUMD itu yang kemudian saya tahu juga, saya ikuti waktu itu dari kawan-kawan aktivis menyoroti sehingga kemudian berubah menjadi ditunjuk di luar BUMD. Tetapi memang hanya ada satu kesalahannya, ya, penunjukan itu. Kesalahannya di pengelola beras yang 16 kecamatan itu. Kalau yang lain tidak ada masalah, tetapi kemudian menjadi tidak berpatokan pada pedoman umum ketika mengeluarkan surat resmi dari Dinas Sosial Kabupaten menunjuk supplier. Itu yang salah. Ini yang kemudian kita luruskan. Karena ditahu salah oleh Lombok Timur, ditahu salah oleh kabupaten kota yang lain, akhir 2019 diadakanlah kesepakatan antara Dinas Sosial Provinsi, BRI, BPS, Dinas Sosial Kabupaten Kota, dan stakeholder lainnya. Kesepakatannya itu boleh SK Bupati, Wali Kota, atau SK Kepala Dinas Sosial menunjuk supplier. Saya kembali kemudian Mei 2020 ke Dinas Sosial Provinsi, setelah saya di BPBD, saya lihat kok ini ada yang salah. Akhirnya saya luruskan, saya komunikasi dengan pusat, kemudian saya cabut kesepakatan bersama akhir Desember 2019 itu. Karena Desember 2019 saya masih di BPBD. Memang salah. Barulah ketemu Maret 2020 ternyata Kemensos sudah mengirim surat kepada kabupaten kota di seluruh Indonesia agar mendorong supplier dan agen melakukan perjanjian kerjasama. Tetapi semua kabupaten kota di seluruh Indonesia tidak ada yang melakukan itu. Maka kemudian saya mengeluarkan surat resmi pada bulan Juli. Saya pelajari betul, Mei, Juni, Juli 2 bulan saya pelajari. Tanggal 7 Juli baru saya mengeluarkan surat resmi setelah saya konsultasi dengan pusat. Itu pun pertama saya mengeluarkan surat mengatakan mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kenapa pada waktu itu hasil konsultasi kita dengan pusat? Ya bolehlah dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Tetapi saya juga berpikir ini ada yang salah juga. Lalu kita komunikasi terus. Tanggal 10 Juli 2020 saya konsultasi lagi dengan Kementerian Sosial. Masih 2 opsi. Tetapi kawan-kawan di Kementerian Sosial mengatakan lebih bagusnya tidak mengetahui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota. Maka saya keluarkan lagi tanggal 17 Juli 2020 satu surat PKS itu antara supplier dan agen. Nah ini sekarang berjalan. Lalu ada yang mengatakan, oh ini Kepala Dinas Sosial Provinsi kong kali kong sama pengusaha. Kong kali kong dari mana? Saya bilang, kalau mau jadi maling jangan teriak maling lah. Saya ini karena tahu sejarahnya BPNT, maka saya harus meluruskan BPNT ini di NTB. Kepentingan saya adalah bagaimana KPM yang ada di NTB menerima barang yang sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan jumlah duitnya. Dan KPM itu bukan menerima bantuan barang dari agen, tetapi dia jual beli dengan agen. Ada duitnya di situ. Harusnya TKSK selaku pendamping KPM itu dia perlihatkan dulu, Anda punya isi rekening kombo Anda sekian. Itu tidak pernah dilakukan. Nah, ini memang kelemahan kita. Dan ini kesalahan saya juga, Kepala Dinas Sosial Provinsi. Maka ini tugas saya untuk melakukan pembinaan, pendamping. Maka kawan-kawan PKH ini sebenarnya ya, yang ikut-ikut, yang oknum-oknum ya, yang ikut-ikut di BPNT udahlah tinggalin, nggak usah ikut di BPNT, karena BPNT ini kewenangan TKSK dan ada gaji khususnya dari kita di Dinas Sosial Provinsi yang memang didanai dari APBN. Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan ini, maka pertemuan-pertemuan ini semakin menjadi penting. Bila perlu suppliernya ajak bicara juga, ya, supaya tidak ada monopoli dari oknum-oknum supplier juga. Kita berharap di Lombok Timur supplier yang besar, ya, siapapun dia, itu bisa melakukan pembinaan kepada UKM-UKM yang ada di kecamatan di mana dia bisa ngambil barang misalnya untuk kepentingan
agen-agen itu. Kalau ini bisa berjalan, kemudian banyak supplier yang bekerja sama dengan agen, maka ekonomi kita juga akan tumbuh. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak terjadi hibernasi ekonomi. Ya. Kenapa saya sebut hibernasi ekonomi? Karena boleh dia meranggas daun-daunnya ekonomi kita, tetapi ekonomi pokok kita para UMKM, UKM kita tetap dia akarnya basah dan tumbuh, sehingga pertumbuhan ekonomi di masyarakat bawah kita tidak menjadi mati dan tidak menambah angka kemiskinan. Ya besok kawan-kawan pendamping PKH udah urus PKH aja, karena mulai bulan besok ini semua KPM PKH akan mendapatkan beras 15 kilo. Tetapi kalau ini dari Bulog semua. Semua mulai bulan besok ini. Saya rencana Selasa akan mengecek gudang Bulog dan kita minta dia masak dulu di tanah berasnya apakah bagus atau tidak, karena berasnya beras medium. Harga yang diberikan oleh Kementerian Sosial kepada Bulog itu Rp10.013 per kilo, tetapi dengan harga distribusi Rp250 per kilo. Ini kita lakukan pengawasan bersama. Kalau Bulog kemudian memberikan beras yang jelek kepada masyarakat, boleh ngajak saya demo. Ya. Nah, yang saya ucapkan ini serius, dan saya tidak main-main. Karena dulu kami juga yang meminta kepada Kementerian Sosial untuk memberhentikan memakai Bulog dengan beberapa kepala dinas sosial provinsi se-Indonesia. Dan itu kemudian dilakukan, tetapi kemudian Pak Buas teriak-teriak. Bahkan BPNT ini ada rencana akan dikembalikan seperti awalnya. Kalau kita tidak bisa membenahi ini dengan baik. Closing saya, BPNT ini sangat penting bagi masyarakat kita untuk menguatkan supaya dia tidak menjadi masyarakat miskin terus, karena pertumbuhan angka kemiskinan itu salah satu penyebabnya adalah tadi saya katakan kebutuhan terhadap beras, kemudian kebutuhan terhadap rokok. Termasuk kita di Lombok Timur sangat tinggi terkait dengan itu. Yang terakhir sekali, kepada kawan-kawan pendamping PKH, kemudian TKSK, mari kedepankan kepentingan KPM kita. Karena KPM ini Anda diamanahkan. Saya tahu ada beberapa orang oknum, begitu dia menjadi pendamping PKH, kemudian dia ada BPNT ini, 1 tahun, 2 tahun nggak bisa beli mobil. Karena memang, ya kalau dia tidak bohongi KPM PKH, nggak mungkin dia bisa beli mobil. Ya? Nah, ini sekarang tugas kita bersama untuk menemukan data-data itu. Terima kasih Pak Stabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Kita meluruskan soal Kawan-kawan sekalian, bahwa kesenjangan akan hilang dengan keadilan, dan kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Kami diskusikan, Anda putuskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.